Perkenalkan, nama saya Azli Palapasya. Saya dari kelas DP 4501A. Di sini saya akan membahas tentang akulturasi budaya dan asimilasi budaya. Yang pertama, akulturasi budaya. Akulturasi budaya menurut Kojadinirat adalah proses sosial yang umumnya timbul karena masuknya unsur budaya asing sedemikian rupa dan terjadi dalam waktu terus-menerus, sehingga unsur-unsur budaya asing lambat laun pun diterima dan menjadi bagian dari budayanya sendiri. Sementara akulturasi menurut Berry sebagai proses terjadinya perubahan budaya dan psikologi yang diakibatkan adanya kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Terjadinya akulturasi kelompok melibatkan intuisi dan melibatkan struktur sosial, sementara terjadinya akulturasi individu melibatkan perilaku. Menurut saya, akulturasi budaya adalah terjadinya perubahan suatu budaya yang diakibatkan adanya unsur budaya yang baru dengan kulturasi budaya lama, sehingga menjadi suatu akulturasi budaya yang terjadi di masa sekarang ini. Pendidikan yang maju menjadi faktor pendukung terjadinya akulturasi pada suatu daerah. Dengan pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya-budaya asing. Dengan mengenal budaya-budaya asing, maka bisa memajukan peradaban bangsa supaya bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan pendidikan. Proses akulturasi terjadi melalui kontak budaya antara individu dari dua kelompok yang berbeda. Namun, kebanyakan prosesnya biasanya terlihat pada seluruh atau sebagian lapisan masyarakatnya. Jangka waktu terjadinya proses peleburan budaya pun bervariasi, tapi biasanya memakan waktu yang lama karena prosesnya bersifat perlahan. Meskipun begitu, masyarakat bisa langsung menerima kebudayaan pendatang dan melakukan proses akulturasi demi masa depan yang lebih baik. Salah satu dampak masalahnya akulturasi ialah bersifat individualis. Individualis adalah orang yang mementingkan diri sendiri atau orang yang egois. Ini tidak cocok untuk masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan gotong royong, serta masyarakat mudah melupakan budaya asli. Akulturasi budaya akan mempengaruhi negara dan masyarakatnya, namun akan menjadi pengaruh negatif jika budaya asli menjadi hilang. Kita sebagai anak Indonesia harus dapat melestarikan budaya asli dari daerah masing-masing dengan tidak terlalu bertumpu pada budaya asing. Contoh produk dari akulturasi yaitu Menara Kudus. Akulturasi antara Islam dengan Hindu adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus fungsinya sebagai masjid sementara dan ciri fisiknya merupai bangunan pura pada agama Hindu. Kemudian, wayang juga merupakan contoh akulturasi kebudayaan Jawa dan dengan India. Termasuk dalam kebudayaan Jawa adalah tokoh wayang yakni Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Dan yang kedua, asimilasi budaya. Asimilasi menurut Konjaraningrat adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur budaya campuran. Asimilasi menurut saya adalah suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan suatu daerah yang sama. Munculnya asimilasi di tengah-tengah masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya individu atau dua kelompok atau lebih yang berlatar belakang berbeda. Terjadi interaksi sosial antara individu dengan kelompok yang terjadi secara berulang-ulang. Budaya yang hadir di tengah-tengah untuk menyesuaikan perkembangannya. Proses asimilasi dapat terbentuk apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya sejumlah kelompok dengan kebudayaan yang berbeda. Terjalinnya interaksi dan pergaulan antar individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Dan masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang paling utama menjadi tujuan dari asimilasi. Latar belakang kehidupan yang berbeda-beda membuat proses asimilasi mencapai tahap yang berbeda-beda pada masyarakat yang berbeda. Perbedaan ini menjadikan asimilasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kebudayaan yang berlaku. Asimilasi yang tidak sempurna terjadi karena masyarakat memiliki kebudayaan dan identitas yang selalu berusaha untuk dipertahankan keberadaannya. Faktor pendorong terjadinya asimilasi yaitu
kesempatan yang sama pada bidang ekonomi, sikap terbuka dari golongan berkuasa pada masyarakat, perkawinan antara kelompok berbeda budaya, toleransi di antara sesama kelompok berbeda kebudayaannya, kesediaan menghormati serta menghargai orang asing khususnya kebudayaan yang dibawa. Serta faktor yang menghambat terjadinya asimilasi yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, adanya perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi, adanya perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Musik dangdut yang merupakan asimilasi budaya Melayu dan India, baju koko yang merupakan asimilasi budaya Cina dan Islam, sekaten yang merupakan asimilasi budaya Jawa dan Islam, dan yang terakhir tanjidor yang merupakan asimilasi budaya Portugis dan Betawi. Itu merupakan contoh dari asimilasi yang ada sampai sekarang.